Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Pagi. Siap belajar untuk hari ini? Siap. Hari ini Bapak akan bahas di pertemuan ini tentang profesi dan kewirausahaan serta peluang usaha di bidang otomotif. Tujuan pembelajaran ini pertama, kamu harus mengenal profesi yang ada di otomotif. Ada sedikit perbedaan antara pekerjaan dengan profesi. Profesi ini bagian dari pekerjaan. Hanya saja profesi ini lebih membidangi suatu bidang tertentu. Contohnya profesi di otomotif, maka pekerjaannya membidangi di otomotif. Kalau pekerjaan itu secara luas. Profesi ini seperti halnya yang Bapak sampaikan sebelumnya tentang prospek SMK, itu ada 3. Yang pertama, ada yang masih ingat? Yang pertama, prospek SMK itu bekerja. Nah, bekerjanya ruang lingkupnya kita di bidang otomotif. Apa saja? Bisa bekerja di bengkel dan juga di industri. Maka profesi yang akan Bapak bahas hanya mencari profesi yang ada di bengkel dan industri. Pernah main ke bengkel? Nah. Ada profesi apa saja yang kamu tahu di bengkel? Ada mekaniknya, ada kepala mekaniknya, ada kepala bengkelnya. Ya, kalau di bengkel resmi ada kepala cabangnya. Terus ada bagian yang mensuplai lebih ke ya, di beberapa bengkel yang menyatu dengan showroomnya juga ada salesnya. Spare partnya ya, yang menjadikan spare partnya juga ada. Nah, itu salah satu profesinya. Secara umum, profesi di bengkel ini salah satunya ada kepala cabang tadi. Yang kedua, urutannya ada kepala bengkel, ada kepala mekanik, ada partner, ada mekanik, ada front desk ya kalau di bengkel resmi. Terus juga ini tidak kalah penting ya, ada petugas kebersihan, ya, dan juga sales. Ketika kamu lulus SMK, salah satu prospeknya kan bekerja. Bekerjanya di mana? Kamu bisa pilih antara bengkel dengan industri. Ketika kamu memutuskan untuk bekerja di bengkel, silakan ambil beberapa profesi ini salah satunya yang bisa kamu jejaki untuk profesinya, misalnya di partner, mekanik, front desk, atau ya paling bantu sales gitu, paling tidak. Tapi target kita tentunya mekanik, target kita mekanik. Jadi bagi kamu yang memang belum menentukan pilihan nanti setelah lulus mau seperti apa, silakan tentukan dari sekarang sehingga jelas terukur pada saat proses pembelajaran
ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada keseriusan karena kamu punya target. Target kamu menjadi seorang mekanik. Partmen, ya seperti halnya namanya, menyediakan untuk suku cadang atau barang, kebutuhan barang. Ketika barang masuk, ada supply dari pusat misalnya gitu, kebutuhan pasren di salah satu bengkel, maka yang mendata barang masuk terus barang terjual itu oleh seorang partner. Dan juga pengajuan barang, pengajuan kebutuhan itu oleh partner. Yang kedua ada mekanik. Apa tugas mekanik? Memperbaiki perawatan. Ya, melakukan perbaikan dan perawatan. Ketika ada keluhan, ada customer dengan keluhannya, misalnya di sepeda motor, nah, keluhannya tidak bisa rem depan, nah, maka akan ditangani dulu oleh Prodes. Silakan lakukan pendaftaran dulu di Prodes dan sebagainya, didaftar keperluannya, data yang diperlukan oleh Prodes seperti nomor kendaraan itu penting. Nah, keadaan kilometernya itu penting untuk dicatat di Prodes. Setelah Prodes nanti ada tembusan ke mekanik dan ke partman. Dari Prodes bisa diketahui kendalanya tidak bisa rem depan, konfirmasi ke Prodes, maka dibutuhkan ampas rem depan, konfirmasi ke Prodes, ke partmen. Nanti partner akan mencarikan bahannya dan diserahkan ke mekanik untuk dilakukan perbaikan. Untuk sales ini di perusahaan atau di bengkel besar kan tidak terlepas dari contoh Yamaha ya, pasti ada showroomnya, ada bengkelnya, ada perawatan, bengkel perawatannya atau perbaikannya. Nah, tugas dari sales ini yang mempromosikan produk-produk Yamaha contohnya, atau produk dari Daihatsu untuk mobil. Sama juga sales ini punya target sepersekian unit harus terjual dalam kurun waktu yang ditentukan. Itu sama. Ini beberapa profesi yang bisa kamu pertimbangkan. Bisa kamu pilih. Kamu minatnya bisa di partner, di mekanik, di Prodes atau di sales. Kenapa tidak memilih kepala mekanik, kepala bengkel dan kepala cabang? Itu biasanya melalui promosi. Ya, promosi jabatan. Kamu misalnya beranjak dari mekanik, kinerjanya bagus. Nanti oleh kepala bengkel atau kepala mekanik akan ada salah satu reward. Sudah pengabdian sekian tahun, kamu kinerjanya bagus, bisa dipromosikan untuk naik jabatan menjadi kepala mekanik, kepala bengkel atau bahkan kepala cabang. Tapi target kita lulusannya SMK itu di mekanik, partmen, Prodes dan sales. Paham sih? Ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Tidak ada? Selanjutnya profesi di industri. Bagi kamu yang kurang minat bekerja di bengkel, kan di bengkel itu profesinya kan tidak tetap. Hari ini kamu servis CVT, besok kamu servis kopling, besoknya lagi steering. Nah, ada kelistrikannya, ada sasisnya. Berarti harus menguasai seluruhnya, semua cabang ilmu di dunia otomotifnya, betul. Saya minat ke industri. Nah, kalau di industri kan kerjanya lebih sederhana, hanya satu pekerjaan saja, satu bidang. Apa saja profesi yang ada di industri? Nah, salah satunya ada testing.
Terus ada stamping, ada welding, ada painting, terus ada assembly. Ya, ada production, maintenance, ada quality control, terakhir ada logistik. Di bidang otomotif paling tidak profesinya ada beberapa jenis. Silakan, kamu boleh pilih. Misalnya, Bapak jelaskan tentang casting. Casting dalam hal ini artinya pengecoran atau pembentukan suatu komponen. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya di kendaraan itu kan bahan bakunya logam. Kamu bikin blok mesin, kamu bikin piston, itu melalui proses casting, pengecoran. Logam dipanaskan, lebur menjadi cair. Nah, dimasukkan ke cetakan, cetakan blok mesin. Nanti akan berubah jadi blok mesin seperti yang ada di kendaraan. Itu merupakan proses casting. Kamu kerjanya di sana hanya menuangkan cairan-cairan tadi. Kerjanya. Ya tentunya dengan tidak mengabaikan keselamatan kerja. Nah, kerja di casting juga tentu melalui seleksi yang cukup lumayan, gitu. Karena diperlukan konsentrasi dan kehati-hatian di sana. Gitu. Yang kedua ada stamping. Sama hanya seperti casting, yaitu pembentukan atau pembuatan suatu komponen. Hanya saja metodenya berbeda. Untuk di stamping, salah satu contohnya pembuatan pintu mobil, pintu mobil. Di motor nanti ada pintunya, pembuatan pintu di mobil. Pembuatan pintu di mobil itu melalui proses stamping. Bahan bakunya berupa plat dengan lembaran plat logam, dimasukkan ke alatnya, dipres sedemikian rupa sehingga bisa membentuk dengan lubang dan sebagainya yang akurat, menghasilkan pintu. Itu proses stamping. Jadi dengan metode press. Pressnya ada yang manual, ada yang otomatis. Contoh, misalnya untuk pemasangan plat, pemasangan plat, kita perlu ada lubang. Sama menggunakan stamping. Hanya saja stampingnya ya untuk melubangi. Itu biasanya mesinnya otomatis akan bergerak secara kontinu. Kita hanya masukkan bahan bakunya, nanti dilubangi langsung oleh alat, keluarkan, masukkan lagi bahan bakunya, dilubangi, selesai. Seperti itu setiap hari pekerjaan untuk stamping di industri. Yang ketiga ada welding. Apa itu? Setelah dibuatkan beberapa komponennya, dirakit, disatukan melalui pemelasan. Pelasan tidak manual, sama menggunakan mesin. Kita sebagai operatornya di perusahaan, kita hanya siapkan bahan baku yang diperlukan, masukkan ke mesinnya, nanti mesinnya akan melakukan proses pemelasan. Sudah melalui proses komputerisasi. Kita hanya sebagai operatornya saja, masukkan bahan mentah, nanti keluar bahan jadi. Nah, seperti itu.
Yang ketiga, yang keempat ada painting. Paint apa itu? Ya. Pemberian warna atau pengecatan. Nah, ini juga biasanya ada ruang khusus kalau pengecatan, karena pengecatannya melalui beberapa metode. Ada yang dicelupkan, ya kan? Ada yang disemprot, ya, air keras, dan metode-metode lainnya. Ini juga tentu tidak mengabaikan proses K3-nya, karena pengecatan biasanya ada dampak sendiri. Misalnya menggunakan masker, menggunakan ya penutup mata dan sebagainya. Selanjutnya ada assembly atau perakitan. Setelah dibuatkan proses part yang tadi, bagian-bagian atau komponen-komponen yang tadi, ada salah satu profesi yang bertugas untuk menggabungkan satu keluar, misalnya rangkanya, rangka kendaraan. Kita sebagai petugas atau profesi ambil mesinnya, masukkan ke rangka, kasih baut dan sebagainya. Maju lagi, ada petugas assembly lagi, pasang rodanya, pasang sasisnya, pasang remnya, pasang kelistrikannya. Nah, petugas yang merakit itu disebut petugas atau profesi assembly. Profesi untuk rakitan, merakit kendaraan. Jadi kendaraan itu tidak dari mulai bahan mentah sampai keluar tidak dilakukan oleh satu orang, atau dalam artian kita dari mulai bahan mentah sampai bahan jadi itu dilakukan oleh ya beberapa profesi, bagi-bagi tugas. Jadi ketika kita kerja di perusahaan industri, misalnya kontraknya hanya 2 tahun. 2 tahun itu kita kerjanya hanya satu profesi, satu. Jadi ketika kamu kerjanya misalnya di assembly, kabaudan, ya terus selama 2 tahun kamu kerjanya pasang baut, gitu. Karena kamu profesinya di assembly. Jadi tidak bisa pindah ke profesi yang lain, kecuali nanti ada penempatan oleh pihak industri. Perbedaannya dengan yang di bengkel tadi. Selanjutnya ada production maintenance. Nah, ini salah satu profesi yang memang cukup diminati karena berhubungan dengan PIN-nya yang cukup tinggi. Tapi kerjanya jarang sebetulnya, karena sesuai dengan kerusakan. Ketika ada kerusakan di mesin, kamu sebagai operator, misalnya kamu operator welding, ketika mesin kamu ada kendala, tidak mesti kamu yang perbaiki, nanti ada petugas yang akan menservisnya. Siapa? Yang maintenance, yang bertugas melakukan perawatan dan perbaikan. Jadi petugas production maintenance di sini kerjanya hanya kondisional saja. Ketika ada kerusakan saja di salah satu mesin, baik itu di testing, stamping, welding maupun painting. Itu profesi untuk production maintenance. Selanjutnya ada quality control atau QC. Produknya sudah jadi, sudah dirakit, kendaraannya sudah dirakit, tentu perlu dicek. Petugas yang mengeceknya disebut dengan QC ini, quality control. Jadi kamu hanya profesinya tugas, kalau di sepeda motor dicek, dinyalakan mesinnya, dicek kelistrikannya, lampu penerangannya jalan atau tidak, jauh dekatnya, readingnya, klaksonnya, gitu. Dicek covernya dan lain sebagainya, dicek remnya, performa mesinnya dari putaran mesin rendah sampai putaran mesin tinggi, apakah ada kendala atau tidak. Jadi ketika ada kendala silahkan kembalikan lagi ke pabrik. Ini tidak lolos produksi. Kalau yang lolos nanti dipasarkan. Nah, seperti itu tugas
tugas dari usaha. Selanjutnya atau yang terakhir ada logistik. Nah, logistik ini juga tidak kalah penting. Profesi ini, ya salah satunya menjaga stok bahan baku. Logistik, bagian gudang, di bagian gudang, ngecek tadi. Kalau profesi painting tentu kan perlu bahan baku. Apa bahan bakunya? Ya, catnya gitu kan, catnya perlu catnya atau perlu pengeringnya. Maka yang menyediakannya logistik, profesi dari logistik sama halnya seperti tadi di bagian bengkel ya, ada parkir. Itu untuk di industri. Paham beberapa bagian? Ini hanya sebagian kecil ya. Kalaupun industri besar dan memerlukan beberapa profesi lagi bisa jadi kemungkinan bisa. Kalau di bidang otomotif paling tidak ya seperti ini profesi. Jadi kamu yang berkeinginan masuk di industri, silakan pelajari supaya nanti pada saat masuk ke industri minimal sudah ada wawasan. Ada loker di bagian welding. Kamu tidak perlu bingung apa itu welding, apakah nyambung dengan jurusan kita atau tidak. Setelah kamu tahu, buka wawasan tentang welding, kamu siap untuk ikut seleksi misalnya masuk ke perusahaan di bagian welding. Atau ketika kamu kerja di welding, terus ditempatkan ke bagian stamping, dioper. Bisa saja ya, ada rotasi di perusahaan, ada rotasi. Dirubah kamu ke bagian stamping. Ketika kamu sudah dapat wawasan tentang stamping, kamu sudah siap kapanpun ditempatkan. Nah seperti itu. Ada pertanyaan untuk profesi di bidang industri? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah ada satu pembahasan lagi tentang peluang usaha. Seperti ada di prospek SMK tadi. Satu, bekerja. Yang kedua, melanjutkan. Ya. Yang ketiga, satu, bekerja. SMK itu harus kerja, lulusannya harus kerja. Kerja di mana? Di bidang apa? Di bidang otomotif. Bisa kerja di bengkel, ini profesinya. Bisa kerja di industri, itu profesinya. Pak tidak minat bekerja, saya ingin melanjutkan, silakan melanjutkan ke perguruan tinggi, melanjutkan ke akademi kepolisian atau akademi militer. Tidak keduanya Pak, saya lebih cenderung ke wirausaha. Nah, ini wirausaha, ini peluang yang tidak ada batasnya. Wirausaha itu peluang yang tidak ada batasnya. Bahkan kamu berstatus sebagai pelajar saja bisa melakukan wirausaha. Silakan mulai dari sekarang. Cuma yang Bapak bahas di sini, usaha itu kan sangat luas. Makanya Bapak bahas hanya di bidang otomotifnya saja. Seperti kita tahu bahwasanya otomotif itu industri terbesar di dunia. Maka tidak heran peluang usahanya pun sangat besar dan sangat menjanjikan. Apa peluang usahanya? Bisa melalui jasa, bisa melalui jual beli. Ya kan kita jual jasa. Wirausahanya jual jasa. Apa contohnya? Servis panggilan. Kita jual jasa. Itu wirausaha. Kamu profesi sekarang sebagai pelajar. Kamu sebar misalnya poster atau selembaran informasi bahwasanya ketika ada tetangga kamu, saudara kamu ingin servis atau ganti oli, kamu siap melayani, siap dipanggil. Nah gitu. Ketika ada tetangga kamu butuh nih kendaraannya, sudah waktunya ganti oli, panggil ke kamu siap. Kamu jual jasa di sana.
kamu bawa produk polinya dengan bermodalkan kunci pas dan tak jadi, kamu melakukan usaha jasa. Polinya dari kita masuk juga di sana, jual belinya. Atau tetangga kita sudah ada nih polinya, tapi tidak ada yang tidak ada yang pasarnya, kita jual jasa di sana. Jadi kita seorang wirausaha. Itu salah satu contoh di bidang jasa. Jual beli, bisa jual beli, bisa rental. Jual beli sepeda, jual beli, iya, jual beli motor bekas, mobil bekas. Itu profesi, kayak itu wirausaha di bidang. Nah, tugasnya kamu silakan identifikasi di wilayah kamu masing-masing tentang peluang usaha yang sudah ada. Misalnya di wilayah saya, di kampung saya ada usaha tambal ban. Itu usaha atau jual beli? Jasa atau jual beli, Pak? Jasa tambal ban. Silakan identifikasi ada apa saja selain tambal ban. Bisa jasa, bisa jual beli. Jual beli misalnya toko baterai. Nah, toko baterai aki ya. Masuk dijual beli. Ada toko aki atau toko baterai di wilayah saya. Identifikasi peluang usaha yang sudah ada dan peluang usaha yang ingin kita buat. Ya. Peluang usaha yang memungkinkan kita bisa hadirkan di lingkungan rumah kita. Jadi identifikasi dulu usaha apa yang ada di wilayah kamu, baik itu jasa maupun jual beli. Setelah itu kamu tentukan kira-kira peluang usaha apa nih yang akan kita laksanakan, yang berpeluang di wilayah kamu. Ternyata di wilayah kamu belum ada ya showroom sepeda motor. Silakan jadikan peluang usaha steam sepeda motor dan tentukan alasannya. Jelaskan kenapa kamu bisa memilih jasa pencucian sepeda motor misalnya. Pak, karena lokasinya seperti ini, karena pasarnya seperti ini, ya silakan dijelaskan. Dapat dipahami tugasnya? Ya, waktunya 25 menit ya. Silakan identifikasi sesuai yang ada di wilayah rumah kamu. Kesimpulannya dari pembahasan ini, profesi dan kewirausahaan serta peluang usaha di bidang otomotif pada dasarnya kita nanti setelah lulus SMK tidak akan kekurangan pekerjaan, tidak akan kesulitan pekerjaan. Setelah kita pahami, setelah kita siapkan dari sekarang, silakan kamu punya cita-cita, kamu punya keinginan, bahwasanya kamu punya rencana, punya visi setelah lulus SMK itu mau ke arah mana. Maka tentukan dengan belajar kamu, dengan gaya belajar kamu, apa yang harus disiapkan. Ketika kamu minat di bengkel, silakan pelajari semua hal tentang bidang otomotif. Ketika kamu ingin masuk ke industri, maka siapkan dari sekarang apa saja kriteria-kriteria supaya bisa masuk ke industri. Contoh, ternyata di industri itu tidak boleh buta warna. Maka sesuaikan dengan kondisi fisik kita saat ini. Apakah kita buta warna atau tidak? Kalau buta warna ya maaf, berarti peluang kita di industri tidak ada. Hilang jadinya. Maka rencanakan dari sekarang. Oh, kita buta warna, berarti nanti kita harus targetnya ke bengkel atau menjadi seorang wirausaha. Ya mohon maaf karena peluangnya tadi terhambat ketika ingin masuk ke industri. Gitu. Dengan kondisi
buta warna misalnya. Maka dari itu, apalagi peluang wirausaha sangat luas. Apalagi untuk bidang otomotif, bisa jasanya bisa jual beli. Jadi pada dasarnya silakan disiapkan dari sekarang, apapun itu rencanakan. Kita tentukan saat ini apakah mau kerja di bengkel, kerja di industri, melanjutkan ke perguruan tinggi, melanjutkan ke kepolisian, ke militer, atau menjadi seorang wirausaha. Barangkali itu untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mbak iya sing full senyum saya